perang dagang antara US dengan Cina setelah Trump menang, itu bisa positif, bisa negatif ke kita. Kita tidak perlu khawatir dengan pertumbuhan ekonomi Asia, terutama Cina. Karena kan Indonesia kaya, cuman kita nggak sadar kalau kita kaya. Apa sih yang dari Indonesia yang kurang? Kembali lagi di Diajak. Diskusi asik dan bijak. Pagi ini, meskipun cuaca yang agak mendung-mendung kelabu gitu ya, tapi alhamdulillah kita sudah didampingi sama senior-senior advisor kita yang luar biasa. Ada Pak Robert Pakpahan, Ya. Pak Mahfud Siddiq, dan juga Selamat Pak pagi. Fajar. Pagi, Bu. Sehat Susan. Bapak semua. Sehat. Perjalanan lancar ya di perjalanan Ya, Pak karena ada Mbak Sasa ya. Ada Bobi juga. Iya. Baik. Cuaca agak mendung, dari kemarin hujan, tapi oke lah. Tapi kalau mendung ini bukan berarti ke depan prediksi kita di Indonesia di masa mendatang mendung nggak kan Pak ya? Enggak, ada pengaruh mendungnya sih, tapi Tapi harus tetap optimis ya Bapak-Bapak ya. mendung itu diperlukan supaya suasananya panas menjadi dingin kan. Iya betul Siap, sekali. siap Pak. Memang kalau bijak itu nggak bisa dibohongi ya. Bisa dibohong. Baik. Pak, mohon izin karena Bapak-Bapak sudah hadir di sini dengan keahlian dan kepakaran masing-masing, terutama ketika melihat situasi makro dan mikro di Indonesia. Kira-kira kita diskusi soal pertumbuhan ekonomi dunia lah ya. Mungkin ke depan seperti apa sih, tantangannya seperti apa gitu. Ya. Berkenan ya Pak ya mudah-mudahan. Siap. Itu dia bisnis, wajib pajak, akademisi, praktisi pasti semua pengen tahu kira-kira ke depan harus bagaimana. Nah, kalau boleh tanya nih Pak, kira-kira gitu ya. Karena kemarin itu di awal Desember, itu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kemarin sempat nyampein di salah satu forum, katanya tahun 2025 secara ekonomi itu cukup berat lah gitu, secara global. Nah, kalau Bapak sendiri pandangan gimana Pak terkait ekonomi global ini? Iya, kalau saya yang dikatakan berat itu kan menunjukkan pesimisme ya. Ya. Kita ubah menjadi optimistik. Ya. Itu kita ubah menjadi challenging ya. Lebih kepada tantangan daripada sudah apa-apa masih belum jalan, kita kurang merasa yakin gitu ya. Ya. Nah, kalau kita anggap challenging, memang perekonomian dunia pada saat ini dan proyeksi tahun 2025 itu tidak terlalu baik-baik saja. Karena banyak tantangan-tantangan, baik dari segi geopolitik maupun dari segi ekonomi, termasuk juga persaingan antar negara superpower di bidang ekonomi. Nah, dari berbagai lembaga internasional, misalnya IMF, World Bank, ADB, Standard and Poor dan sebagainya, itu kira-kira pertumbuhan ekonomi dunia itu pada kisaran 3,2 untuk tahun 2025, 3,2%. Itu adalah on average dunia. Nah, kalau kita split satu persatu, misalnya advanced economies, itu diwakili dengan negara-negara OECD. Itu kira-kira pertumbuhannya itu hanya sebesar 1,8%. Nah, kalau emerging market seperti Indonesia itu pada kisaran 4,2. Itu adalah average. Nah, kalau kita bicara lebih detail, misalnya USA itu pada tingkat 2,2%. Lumayan. Daripada negara kayak Eropa. Itu jauh lebih rendah ya itu. Bahkan ada yang 1% atau negatif ya gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2025 dan seterusnya itu didominasi oleh kontribusi negara-negara Asia. Yaitu sekitar 60%. Jadi jumlahnya sangat signifikan. 60%. Nah, 60% itu terutama ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi India. India itu 7,5%. Cina walaupun menghadapi permasalahan yang berat, misalnya pengangguran yang makin meningkat, kemudian masalah properti, capital market dan sebagainya, itu diperkirakan pertumbuhannya masih 4,5%. It's not bad gitu Tahun ya. depan ya? Tahun depan, Ya, itu tahun 2025. Ya, Nah, karena Cina punya instrumen untuk memberikan stimulus fiskal. Nah, ini bisa ditiru oleh Indonesia nanti ya gitu. Sehingga tidak Nah, banyak pengamat-pengamat termasuk pengamat Indonesia malah memperkirakan Cina itu it will going collapse. Tapi pengamat-pengamat prominent ekonomis dunia
seperti Jeffrey Sachs ya, itu mengatakan bukan, justru Cina itu in the medium term and long term itu malah luar biasa. Nanti kita bicarakan. Misalnya Cina sekarang ini pada periode tahun 2010 itu dia produksi apa itu namanya mobil listrik itu baru kisaran 10%. Nah sekarang udah 38% produksinya. Tapi ekspornya masih kalah sama Jerman. Tapi itu ada tinggal waktu aja. Apa artinya? Kita tidak perlu khawatir dengan pertumbuhan ekonomi Asia, terutama Cina, dan nanti adalah Indonesia harus punya partner dagang yang diversifikasi dengan China, dengan Eropa going ya apa itu downturn ya, Amerika masih lumayan dan sebagainya. Jadi itu Amerika 2,2, Cina 4,5, India 7,5. Kemudian bagaimana dengan negara ASEAN? ASEAN itu misalnya Indonesia itu kira-kira pada kisaran 5,2%. Tentunya kalau Singapura lebih rendah dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa bermanuver bagaimana Indonesia ini dalam menghadapi perekonomian dunia yang tadinya itu mendung, tapi menurut saya itu adalah challenge, tantangan untuk kita bisa berbenah diri dari berbagai aspek. Misalnya sektor realnya harus kita benahi, kemudian juga fiskal stimulus harus kita review kembali. Stimulus fiskal itu sangat diperlukan, amat sangat diperlukan. Tapi yang mana itu kira-kira perlu ada review. Kenapa? Dengan jumlah tax expenditure kita itu adalah pada kisaran hampir 400 triliun tahun 2025, itu pada kisaran 17-8% dari total penerimaan perpajakan. Itu too much. Ya, agak terlalu besar. Tapi di mana yang harus kita cut itu tidak boleh terlalu sembrono, harus hati-hati. Nanti akan bisa counterproductive. Ya, itu. Artinya apa? Kita mengatakan bahwa stimulus fiskal itu ada yang produk oligarki, ya, lobby. Tapi ada memang produk yang memang diperlukan untuk mensupport kegiatan ekonomi. Misalnya industri pengolahan, kemudian juga UMKM, sektor pertanian dan sebagainya. Nah itulah kira-kira gambaran daripada perekonomian dunia. Kemudian dampaknya kepada Indonesia itu kita perlu hati-hati di dalam rangka resource mobilization maupun better quality of spending untuk ke depan. Ya. Nah, better quality of spending ini masalah yang besar sebenarnya. Kenapa sangat besar? Karena dari segi duit itu sebagian malah bukan pemerintah pusat yang membelanjakan, tapi pemerintah daerah. Kalau kita baca beberapa berita sebelumnya, itu ada pada kisaran lebih dari 200 triliun, bahkan 250 triliun. Yang itu dana mengendap di perbankan. Padahal secara teori, ketika duit itu diambil dari masyarakat, itu akan mendistorsi ekonomi. Nah, untuk bisa merecover distorsi itu, maka harus spendingnya dipercepat. Nah, timeline tetap ada, tapi ini harus diperpendek timelinenya itu. Ditambah lagi bagaimana kita bisa mengurangi duit yang mengendap di sektor perbankan. Ya, itu harus percepat. Tentunya ya tidak mudah itu, karena ada pengadaan itu harus ada waktu, kemudian juga perencanaan harus lebih baik dan sebagainya. Tapi intinya adalah challenge untuk pemerintah kalau ingin survival seperti negara-negara yang tadi kita katakan China tadi, adalah resource mobilization akan kita lakukan nanti berbagai aspek, nanti bisa kita bicarakan bersama, terutama Pak Robert sama Pak Fajar. Nah kemudian juga memilih proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi yang multiplier efeknya tinggi. Itu kira-kira sementara ini yang saya bisa katakan. Sebelum kita masuk ke lebih dalam ke Indonesia nih Pak, kalau boleh mempertajam sedikit ya. Tadi kan terlihat bahwa memang 2025 itu tahun yang cukup challenging kalau pakai bahasa Bapak ya. Iya. Nah, ya kita lihat sendiri ada agresi Israel ke Palestina, ada konflik Rusia dan Ukraina dan berbagai komponen masalah lainnya. Nah, kira-kira
hal-hal apa saja sih Pak yang bagi kita gitu ya, yang harus diwaspadai terhadap perkembangan global ini Pak, geopolitik di Ya, luar? memang di geopolitik seperti yang Bobby katakan, itu ada disrupsi yang luar biasa, terutama kaitannya yang langsung di Middle East dan Ukraine ya, di Eropa ya. Akan tetapi perlu kita catat bahwa dampak daripada perang antara Israel dengan Iran, dengan Palestina, Ukraine dengan Rusia dan sebagainya, itu memang ada dampak negatif yang luar biasa. Akan tetapi juga ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Industri-industri terutama di Amerika yang memproduksi senjata itu laku. Nah, itu akan juga memberikan multiplier effect juga. Nah, gimana imbangan antara negatif impact dengan positif impact-nya? Ya, secara kuantitatif kita nggak punya datanya, tapi memang katakan kalau punya dampak negatif ya, tapi tidak terlalu besar. Satu. Yang kedua, dampak terhadap Indonesia itu tidak langsung. Ya, tidak seperti di Middle East kan gitu kan. Nah, ini kira-kira justru memberikan ya peluang bagi Indonesia untuk melakukan manuver-manuver di bidang perdagangan internasional ya, terutama komoditi kita dan sebagainya. Ya pertambangan, nikel dan sebagainya. Hilirisasi tetap jalan dan sebagainya. Jadi di dalam jangka menengah dan panjang ini justru kita harus melakukan berbagai upaya untuk melakukan efisiensi di bidang produksi, ya, kemudian mencari pasar, ya, yang baru dan sebagainya itu tetap terbuka. Misalnya di Asia yang tidak terlibat perang langsung, kemudian Latin Amerika, Afrika. Afrika itu jangan dilihat itu banyak negara-negara tidak. Nigeria itu adalah calon superpower juga, Nigeria, ya. Penduduknya aja nanti untuk tahun 2045 itu lebih besar dari Indonesia. Karena rate of growth-nya tinggi, ya kan? Nah, dan Nigeria itu termasuk negara yang relatif pada tingkat middle income. South Africa, ya kan? Nah, itu semua peluang-peluang yang harus kita manfaatkan, ya. Jadi menurut saya kombinasi antara fiskal and sektorial itu harus kita bangun, terutama untuk pemerintah yang sekarang. Jadi efisiensi kita lakukan, kemudian disruption pada dampak fiskal, penggalian sumber keuangan yang menyebabkan distorsi terhadap ekonomi itu bisa kita convert dengan percepatan belanja yang lebih efisien dan sebagainya. Sehingga dampak positifnya itu justru bukan menurunkan kegiatan ekonomi, malah meningkatkan. Nah, ini adalah masalah birokrasi yang harus kita kembangkan ya. Jadi streamlining birokrasi ya, pengadaan, kemudian juga belanja yang harus dipercepat, tapi tetap kualitasnya dijaga. Menambahkan sedikit mengenai dampak faktor eksternal, mungkin kalau saya lihat sih, kan salah satu yang diantisipasi tahun depan pelambatan ekonomi di Cina. Itu mungkin cukup cukup signifikan atau berpengaruh ke perekonomian Indonesia karena 20-25% dari ekspor kita kan ke Cina. Dan investment dari Cina juga cukup besar ke Indonesia. Kalau ekonomi Cina melambat, at least paling sedikit kemampuan dia yang biasanya ada berkurang, sehingga saya lihat sih bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua kan salah satu yang diantisipasi juga perang dagang antara US dengan Cina setelah Trump menang. Itu bisa positif, bisa negatif ke kita. Kalau ke global sih udah pasti negatif ya, karena US dan China trade war, berarti transaksi yang bisa meng-create ekonomi itu berkurang. Kan perdagangan internasional adalah sesuatu yang menambah pertumbuhan ekonomi sebenarnya global. Nah, ekonomi global memang berkurang,
Tapi Indonesia ya mungkin bisa ada opportunity Iya. either ke ekspornya ke US Ya. menjadi meningkat, ataupun mungkin dari Cina bisa relokasi investasi ke Indonesia. Itu sih saya lihat dua faktor eksternal, Iya. perlambatan ekonomi Cina dan juga trade war antara US Iya. dan Cina somehow mungkin mempengaruhi Indonesia Iya. ekonomi tahun depan. Degree of uncertainty itu memang perlu kita waspadai. Kita bermitra dagang dengan Cina. Cina sekarang itu unemployment-nya tinggi, ya. Nah, barang-barang banyak yang numpuk di gudang, ya, inventorinya tinggi. Nah, kalau dia banting harga, ya, antara lain menjual barang ke Indonesia, misalnya tekstil dan sebagainya, Nah, ini akan memberikan dampak yang negatif. oke. Jadi itu bagaimana kebijakan pemerintah di dalam rangka melakukan antisipasi daripada apa yang dilakukan oleh China. Nah, tapi Amerika juga melakukan hal yang sama, memberikan beban tarif duties yang tinggi terhadap produk terutama China, ya. Tapi ya dari sisi empirical dan teori, ini dampak jangka panjangnya akan kontraproduktif, merugikan negara. Kalau mereka itu defensif, tapi efisiensinya tidak ditingkatkan. Nah, itu dilakukan oleh Amerika. Amerika itu very protective sekarang, ya kan? Nah, itu sehingga research and development-nya mandek, kalah sama China. China itu yang tadi saya katakan industri mobil listrik itu sudah dilakukan sejak tahun 2010. Nah, sekarang dia tinggal jual barangnya. Amerika belum apa-apa. Ya, itu double loss dari Amerika, yaitu R&D-nya kurang. Kemudian dia tidak melakukan antisipasi pasar ke depan. Kemudian yang kedua, ini problem politik di Amerika Serikat. Itu ada namanya lobby highway. Apa itu lobby highway? Yaitu kelompok-kelompok industriawan mobil itu memang lobby kepada Kongres, Senat dan House of Representative itu untuk supaya transportation lewat rail, lewat kereta api itu memang dihambat, sehingga jumlah network yang tanah daratan yang luas sekali di Amerika itu hampir semuanya tuh lewat jalan land transportation, lewat mobil dan sebagainya. Nah, di sini dia kalah jauh dengan Cina. Cina sekarang itu networknya itu dari ujung, ya, barat, timur, utara, ke selatan, itu semua melalui kereta api. Murah sekali dan masif. Nah, ini ya Amerika menghadapi masalah yang itu behind, ya, dengan China. Nah, itulah kira-kira, belum lagi Cina memang penduduknya besar dan sebagainya. Nah, ini perang dagang ini berlanjut, ya. Itu kita harus antisipasi. Nah, kekuatan. Nah, ke depan ya, yang sekarang masa lalu itu ada dominasi baik itu military power maupun ekonomi itu ada di Amerika Serikat dan alliance saya. Nah, sekarang di abad ke-21 ya. 21 ya, dengan kuartal yang pertama sampai middle ini split. Ya, Amerika sudah tidak dominan lagi, tapi masih juga punya kekuatan. Nah, ini Indonesia harus mengambil suatu sikap, terutama dalam segi politik kan bebas aktif, ya. Dari segi perdagangan begitu, mana yang paling menguntungkan, ya. Kita harus ya bermitra dagang dengan China, dengan USA, dengan negara OECD dan negara Asia yang lain termasuk Afrika dan sebagainya. Jadi ini yang membuat nanti Indonesia bisa punya diversifikasi. Persoalannya adalah efisiensi di dalam produksi dalam negeri. Ya, ekor kita itu terlalu tinggi. Ya, itu juga menunjukkan inefisiensi. Ya, itu harus kita benahi. Jadi ada transformation sektorial, tidak hanya masalah perpajakan saja. Ya. Yang itu di dalam perlu ada stimulus-stimulus untuk industri yang baru belum matang, ya. Nanti akan kita bicarakan bersama lebih detail tuh Pak Fajar nanti. Apa yang diperlukan stimulus-stimulus untuk sektor-sektor yang memang necessary, ya,
Jangan yang tadi saya katakan, yang tidak perlu karena hanya hasil lobby politik itu dikasih. Nah, itu. Ya, menambahkan Iya. yang tadi Pak Robert sampaikan terkait dengan Amerika ya, Bu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lihat ketika kita melihat perekonomian dunia, yang pertama kan kita lihat anchor-nya dulu, USA seperti apa. Nanti kita bergeser ke Eropa, China, dan berikutnya mungkin ditambahkan India juga ya, Pak. Ya, India. Nah, yang menarik adalah US. US ini kalau misalnya kita lihat sekarang kita udah tahu pemenangnya siapa, presidennya. Kita lihat kebijakan Mr. Trump. Kita lihat maksudnya di sebelumnya kita lihat ada pembatasan barang-barang impor dari China ya, karena terkait dengan perang dagang mereka. Tentunya berikutnya apa yang akan dilakukan tentunya tidak akan jauh berubah dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, yang menarik adalah mestinya kita lihat juga janji kampanyenya waktu pada saat campaign Trump itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti pembatasannya terhadap yang China seperti apa. Apakah Indonesia, kita fokus misalnya untuk Indonesia, apakah Indonesia ini bisa mengambil yang namanya kesempatan malah. Iya. Kita dapat benefitnya. Nah, yang pertama, yang pasti di campaign FDI akan berusaha ditarik, ya kan? Kira-kira mungkin kita pernah dengar Make America Great Again gitu ya, itu FDI mau ditarik lagi. Kalau dia pasti akan ditarik. Dia lebih mementingkan bisnis, jawabannya iya, cocok lah itu kalau kita ngomong ekonomi. Kedua, berikutnya ada satu isu yang terkait jadi sejak perang ekonomi kemarin, perang dagang kemarin, banyak yang relokasi itu. Tapi secara ownership, si company yang melakukan relokasi itu sebenarnya kalau kita lihat beneficial owner itu masih dari China. Masih tetap ya. Nah, ini kalau nggak salah isunya seperti ini, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau kamu lebih dari 25%, pakai patokan hubungan istimewa tuh, Bu. Oh, Lebih dari iya, iya. 25% Dianggap tetap kena tarif yang China sama. dianggap. Nah, Oke. ini kan sebenarnya opportunity untuk Indonesia yang pertama. Kedua, ini menurut saya smart ya. Kalau kayak gini, gimana caranya dia memecah yang namanya penguasaan terhadap manufacturing, Pak, atau terhadap production. Kenapa orang harus jual ke Amerika misalnya? Ya, kira-kira negara yang paling tinggi memang kalau kita lihat penduduknya itu ada sekarang India, kedua China, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Iya. Kalau Indonesia bebas-bebas aja nih. Amerika itu jadi trendsetter. Karena consumption-nya kan tinggi. Ekonominya 20 kali bahkan lebih dibanding Nomor Indonesia. satu di dunia. Bayangin tuh. Nah, jadi memang negara akan berebut untuk masuk ke pasar US. Nah, ini yang menurut saya mungkin pertama mungkin cerdas ya. Smart banget ya buat seorang Trump. Terus kedua, itu kesempatan buat Indonesia. Kalau dilakukan benar 25% tadi, itu kan namanya nanti misalnya ada investment masuk ke Indonesia, karena hubungan dagang kita selama ini dengan US baik-baik aja ya. Iya. Nah, bisa masuk sini, nanti peran yang namanya local partner, dia akan semakin tinggi, kira-kira seperti itu. Jadi, adalah yang bisa dibangun. Karena memang pasarnya jelas. Pasarnya adalah Amerika tadi. Mungkin itu yang Ya, ya, bisa saya tambahkan sedikit ya. Iya. Oke, oke. Tapi kalau melihat opportunity itu Pak, gitu ya, dan kaitannya dengan dalam tanda kutip kompetisi regional kita lah di ASEAN lah gitu ya. Kita kan bisa lihat bahwa Vietnam misalnya memang sangat agresif dalam rangka untuk menyedot FDI, dalam rangka mengambil opportunity yang muncul ini kan gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri melihat Indonesia posisinya secara regional itu seperti apa ya? Pak Mahfud dulu. Ya, kalau kita lihat ya neighboring countries ya. Jadi ASEAN lah ya. ASEAN terutama yang kita lihat Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam ya, Thailand. Kalau Filipina itu kira-kira masih di bawah Indonesia kinerjanya.
eh, sangat menarik bahwa sebenarnya Indonesia itu bisa memanfaatkan ASEAN sebagai grup daripada ekonomi maupun politik, terutama ekonomi, itu untuk dia tampil sebagai leadernya. Itu satu kemenangan ya, sehingga dia bisa melakukan negosiasi internal di antara negara-negara ASEAN ya. Nah, tentunya masing-masing negara, terutama katakanlah Singapura, itu adalah Indonesia tidak bisa mengambil alih posisi Singapura dalam artian hub. Hub itu maksudnya semua ya hubungan dagang, hubungan traveling, bahkan orang-orang untuk berlibur itu Singapura itu menjadi salah satu hubnya ya. Indonesia bisa, tapi masih di bawah jauh dari Singapura. Misalnya dari financial ya. Jadi sektor financial itu leadingnya ya tetap Singapura. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita ingat ya, di dalam percaturan internasional itu economic of institution itu yang dipromosikan oleh namanya Elinor Ostrom. Kemudian ada yang terakhir itu Acemoglu dan James Robinson. Itu suatu negara, suatu daerah yang tingkat demokratisasinya lebih bagus, institusinya lebih bagus, governance lebih bagus, itu jauh berbeda hasilnya. Ya, misalnya antara Arizona dengan Meksiko, itu berbatasan, persis penduduknya sama, nature sama, tapi karena di sini itu lebih demokratis, lebih inovatif, dikasih ruang, ini sangat maju, di sini sangat tidak maju. Nah, Indonesia bagaimana juga kalah jauh sama Singapura dari segi governance, tata kelola, ya, kelembagaan, isu korupsi dan sebagainya. Itu harus kita bangun ke depan, ya. Nah, Malaysia juga agak lebih bagus, ya kan? Jadi sektor keuangan, kemudian efisiensi, kemudian tata kelola, kelembagaan dan sebagainya, kita harus ya sharing knowledge information dengan negara ASEAN. Itu chairman-nya itu bisa diambil alih oleh Indonesia. Sehingga kalau dari sana ya Indonesia punya resources yang luar biasa ya. Bagaimanapun juga bahwa barang-barang kita, komoditi kita itu banyak yang mampir Singapura karena mereka punya fasilitas. Nah, nanti kan bisa kita bypass. Tapi itu adalah jangka menengah dan panjang. Ya. Tapi dari sisi potensi, kemudian dari segi willingness kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan efisiensi tadi, kelembagaannya kita tata, itu saya kira dalam jangka waktu 5 tahun itu akan bisa memberikan hasil. Nah, ini catatan saya, karena kelembagaan menjadi sangat penting ya. Nah, streamlining birokrasi itu menjadi sangat penting. Kemudahan berbisnis dan sebagainya itu yang perlu kita benahi. Ya itu tanpa biaya, tanpa investasi yang besar. Cuma ya strong leadership pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Tapi kalau dibandingkan dengan ASEAN ya, kalau size, saya lihat statistik beberapa tahun yang lalu, size ekonomi Indonesia itu lebih dari 50% kalau dijumlahin semua ASEAN. Indonesia sendiri more than 50%. Jadi dari segi size sebenarnya kita paling besar ekonomi kita di ASEAN. Kemudian dari segi populasi, demografi, kita lebih banyak dan yang lebih muda kita. Yang dua itu in terms of size kita yang terbesar, in terms of demografi kita lebih banyak dan lebih muda-muda di kita. Memang di dalam kompetisi iklim berinvestasi ataupun ekspertis ke Artinya kita SDM jangan menjadi pasar ya. Ya, pasar dari produk teman kita ya, neighbor kita ya. Nah, kita harusnya bisa melayani domestik itu sudah luar biasa, kata Pak Robert tadi kan. Itu comparative advantage-nya itu ada di sana sebenarnya. Tapi karena
istilahnya itu uang itu tidak ada serinya ya. Masyarakat tuh butuh barang murah, ya termasuk serangan dari China tadi, garment dan sebagainya. Ini perlu ada semacam proteksi juga, tapi tidak seperti eksesif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut saya itu. Jadi proteksi tetap ada, stimulus tetap ada, ya kan. Tapi itu ada time frame-nya. Karena kalau tidak kita memelihara inefisiensi. Berarti Jadi kalau silakan Pak. tadi ngomongin tetangga Pak, Vietnam, Malaysia, itu mereka sama berusaha menarik FDI dari luar. Jadi kalau misalnya apa sih yang dari Indonesia yang kurang? Misalnya jika dibandingkan dua negara itu aja, simpel. Vietnam sama Malaysia. Yang pertama harga listrik di Indonesia tuh murah. Ini Nah, lebih kompetitif, iya. ya kan? Harga listrik kita murah. Kalau di atas kalau nggak salah 200 kilowatt ya. Nanti coba dicek harga listrik kita di antara mereka tuh lebih murah kita. Tapi harga tanah kita bisa 3 times lebih mahal buat di industri. Ya. Lebih mahal. Pengadaan lagi butuh waktu ya kan. Jadi di depan Iya. investor tuh jadi spendingnya terlalu besar. Nah ini mesti Dan dilihat sama ketidakpastian pemerintah. kalau mengadakan tanah itu kan Indonesia kan birokrasinya panjang sekali. Sekarang banyak kawasan industri yang memang ya kalau mengadakan tanah sendiri nanti mungkin izin-izin tambah lagi. Terus berikutnya yang ketiga yang paling penting sebenarnya mungkin terkait dengan sumber daya manusia sih. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara misalnya ya sumber daya manusia Indonesia yang sekarang mungkin lagi dibenahi oleh presiden yang sekarang lah ya. Kira-kira dengan misalnya campaign kemarin akan mengentaskan stunting, terus berikutnya sekarang kan lagi coba pakai makan siang gratis gitu ya. Terus bagaimana meningkatkan si SDM ini kira-kira. Itu karena memang kalau kita compare ini dari ranah ini aja Pak secara jurnal riset Vietnam lebih tinggi dibanding kita productionnya, ya kan? Iya, Nah iya. ini kan yang nggak disadari. Orang itu berpikir terus dia melakukan riset dituangkan di jurnal itu akan lebih tinggi dibanding dia hanya misalnya menerima intake hanya misalnya pembelajaran biasa. Karena begitu riset, dia melakukan, dia coba, terus berikutnya jurnal itu dirilis, berikutnya kan ada komentari dari yang lain juga sama akan melakukan riset yang sama. Ini tentunya maksudnya bisa jadi circular di antara para peneliti di Indonesia, baik itu mahasiswa, mulai dari mahasiswa, mungkin anak SMK gitu udah mulai. Vietnam maju bang, kira-kira gitu. Malaysia juga nggak kalah. Nah, ini yang mesti disupport pemerintah sebenarnya kenapa industri riset and development ini kalau cuman pakai super tax deduction itu nggak ngefek sebenarnya. Belum ya. Jadi terlalu ini mesti ada yang lebih menarik gitu. Karena kan nggak apa-apa kalau kita anggap yang namanya riset and development itu sebagai critical point lah, critical Untuk pertumbuhan. untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk resilience persaingan. Jadi itu yang mesti fully support. Malah justru terbalik ya. Yang terima toh orang-orang Indonesia juga. Maksudnya kan makan siang gratis, ngabisin uang juga banyak kan. Nah maksudnya untuk riset development kayak gini justru itu critical point. Kalau nggak, kita nggak bisa compete sama Vietnam, sama Malaysia misalnya. Kira-kira berapa yang ditanamkan Apple misalnya di Vietnam. Tentunya kalau kita lihat performance 2023 kemarin buat investment, aku mungkin nanti bisa dicek angkanya itu 1.200 sampai 1.400 triliun dah masuk ya. Nah, kalau misalnya target presiden tadi, misalnya presiden terpilih kita ya, itu 8% misalnya pertumbuhan ekonomi sampai dengan 2029. Nah, 2029 sedangkan misalnya kalau di APBN kita tadi 5,2, 5,1, 5,2. Nah, berapa sih investment yang kita butuhkan dengan keadaan ICOR yang sekarang gitu. Nah, itu kan yang mesti dipikirkan. Kalau kita ngomong ada di area GDP matrix nih, Pak.
ya kan? Kalau misalnya kita ngomong di area itu, pertumbuhan ekonomi pembentuknya adalah ya tadi, Iya. sektor-sektor itu kan mesti ada dia Hmm. bertumbuh. Nah, ICOR mesti kalau kita nggak benerin ICOR, otomatis input dari modal yang kita taruh di situ, dia akan semakin kecil deh. Sekarang misalnya 6 jadi 1. Nah, kalau misalnya Vietnam, itu ada di ranah 3 sampai 4, Hmm. ya kan? Iya, iya. Kita 2023 6 tuh. Nah, Waduh. Iya. tapi Lebih banyak, perlu lebih banyak ya. perlu banyak Ya, capital kita Iya. injek untuk create untuk Untuk create satu rupiah. unit Satu produk. unit, Iya. sorry, ya, ya, ya. satu unit. Nah, ini kan yang pembentukan kayak ICOR tadi itu lebih mudah dibenahinya sebenarnya. Kan kita ngomong transparansi, penegakan hukum, itu yang paling krusial sebenarnya di Hmm. Indonesia kan. Nah, itu lebih mudah buat presidennya dibandingkan mencari investasi. Karena tadi seperti yang saya bilang di awal, Mr. Trump juga akan narik FDI. Vietnam itu sama. Tetangga kita Malaysia sama. India nggak kalah, ya kan? Kira-kira kayak gitu. Nah, Indonesia mau nggak mau ikutan Kompetisi. berusaha kan. Hmm. Makanya begitu kita ngomong berapa yang kita butuhkan dengan keadaan ICOR sekarang, misalnya kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita ngomong at least misalnya 650 billion US dollar. Ada yang mungkin nanti dari Bappenas mungkin akan ngomong misalnya 11.000 triliun. Habis itu mungkin 15.000 triliun, misalnya kayak gitu. Bayangkan di zaman yang kemarin, kementerian kemarin, itu kita banyak investasi di pengolahan, Pak, di manufacturing. Tapi di mineral dia. Nah, udah banyak tuh yang nikel kita kan, berarti itu adalah sumber investasi yang masuk di Indonesia. Nanti mungkin bisa dicek 1.400 triliun itu apa aja. Nah, berikutnya untuk ke depan, apa yang mau dijual sebagai barang yang harus FDI itu masuk ke kita. Kalau uang yang mengendap di sini punya orang Indonesia tadi sekitar berapa? 200 triliun ya, Pak. Hmm. Itu kan nggak begitu besar ya. Sedangkan untuk membentuk ekonomi tadi ya pertumbuhan 8%, kita at least misalnya butuh 650 billion US dollar. Nah, tentunya ini susah. bukan dari uang di dalam, Hmm. berarti uang dari luar, Iya. ya kan? Makanya yang paling mudah pertama ya udah mau nggak mau tadi ngomongin masalah ICOR kita kecilin dulu, biar outputnya masih besar. Nah, masalah-masalah yang nyata selain kita ngomongin yang di GDP itu ngomongin GDP matrix ya Pak. Karena ngomongin ICOR itu masalah tadi tanah 3 kali lipat. Kalau listrik kita hebat banget, Pak. Nah, Right. Listrik murah ya. murah. Terus habis itu berikutnya Kalau Vietnam itu malah semacam dipermudah untuk orang mendapatkan tanah untuk Nah. investasi. Iya. kita itu punya energi, Pak, sebenarnya. Energi yang nggak bisa dibawa-bawa. Tapi sumbernya itu besar. Geothermal. Jadi kalau Iya. misalnya kita ngomongin manufacturing, energi, listriknya, itu kan energi sumbernya, energi listrik kan banyak kan. Geothermal, fossil fuel, terus kita ngomong batu bara, terus apalagi yang ada Sinar matahari. sinar matahari, Iya, solar. fotovoltaik. Nah, hampir kalau yang kita ngomong sumber listrik yang nggak bisa dibawa, kalau batu bara tuh bisa diangkut, ya kan? Fossil fuel bisa diangkut. Nah, Indonesia itu simpel. Kalau mau gerakin, pertama yang namanya industri butuh listrik. Ya. Yang paling gede butuh listrik apa? Industri AI. Paling besar ke depan. Nah, cuman kalau kita ngomong, kan kita banyak punya komoditas, Pak. Hmm. Nah, ini mesti di-switch. Energi yang nggak bisa kita bawa ini, duluan dieksploitasi. Kenapa? Ya karena energi nggak bisa dibawa. Steam dari geothermal nggak bisa dibawa-bawa pakai alat pengangkut. Sinar matahari nggak bisa kita bawa-bawa. Tapi yang kita bisa bawa-bawa, Di beberapa tempat malah tenaga uap, tenaga air ya. ya tenaga air.
Itu kan kita nggak bisa bawa-bawa sungai, Pak. Nah, ini yang mesti dieksploitasi dia. Karena manufacturing, kalau kita ngelihat revolusi industri, itu diduluin sama yang namanya power generation. Nah, kira-kira mulai dari situ dulu, karena kan Indonesia kaya, cuman kita nggak sadar kalau kita kaya. Nah, kira-kira buat kita kompetitif, kalau kita masuk main roadmap yang tadi tuh, power generation, itu kalau nggak salah buat kita bangun geothermal, Pak. Itu eksplorasi, kita butuh sekitar 3 tahun. Power generatornya itu kita bangun 4 tahun, jadi 7 tahun. Jadi mungkin yang bisa lakukan secara cepat mungkin terkait masalah ICOR, seperti itu. Supaya lebih ini ya. Ya. Jadi stimulus fiskal itu memang diperlukan. Ya, itu tidak bisa dibantah lagi. Karena Indonesia perlu ada industri-industri yang perlu dikembangkan, bisa kompetitif di pasar internasional. Tetapi yang mana Nah, itu adalah pertanyaannya. Oke. Nah, menurut saya karena kita jumlahnya udah besar, perlu ada review. Ya, nah, ini yang istilahnya strong decision making. Ya, ternyata di sini banyak bersembunyi inefisiensi gara-gara ada stimulus. Oke. Tapi di lain pihak yang dikatakan oleh Pak Fajar tadi, yang perlu distimulus, misalnya membangkitkan listrik pakai solar energy, geothermal dan sebagainya, itu amat kurang gitu ya. Ini kita nggak bisa tidak lagi adalah efisiensi itu menjadi ini. syarat utama untuk bisa bersaing gitu. Saya tidak menganjurkan Indonesia seperti model Amerika, very very defensif, ya kan, dengan tarif yang tinggi dan sebagainya. Itu setem paling tinggi medium. Habis itu ditinggalkan oleh pasar gitu. Mungkin kalau saya agak tertarik juga nih Pak terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyeksinya kan 5% ya, 5,2% ya. 5,2 dia pegang. 5,2%. Nah, kira-kira untuk menyokong proyeksi pertumbuhan tadi 5,2% tadi, kira-kira sektor apa nih Pak yang ditargetkan atau digadang-gadang Oke. untuk mungkin dari para Oke, bisa kembali ke angka ya, kalau 2025 pemerintah dengan DPR sudah sepakat pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2% tahun 2025. Kalau IMF sih menduga paling 5,1. 5,1. Sementara tahun ini 2024 diperkirakan kita hanya 5,0%. Jadi sebenarnya tahun depan kan diperkirakan ekonomi global lebih sulit, sehingga 5,2 mestinya cukup challenging ya, orang tahun ini hanya 5,0%. Nah, kalau kita breakdown ekonomi Indonesia, kita punya statistiknya untuk data sampai 2024 sampai triwulan 3, 5 sektor yang paling dominan kontribusinya di ekonomi kita ya. Yang unggulan ya. Yang paling besar kontribusinya adalah industri pengolahan. 19% dari pengolahan itu manufacturing berkontribusi 19% terhadap total PDB. Yang kedua, pertanian. Di dalam PDB kita 13% itu pertanian. Jadi pengolahan 19, pertanian 13%, perdagangan 13%. Yang keempat juga konstruksi 10%, perannya, kontribusinya ya. Dan nomor 5, pertambangan 9%. Jadi 5 itu yang berkontribusi di ekonomi paling dominan: pengolahan, pertanian, perdagangan nomor 3, konstruksi nomor 4, pertambangan nomor 5. Nah, kalau kita lihat mana yang paling tumbuh bagus di tahun ini sampai triwulan 3 adalah bukan yang 5 itu. Transportasi pergudangan yang nomor 6 ternyata cukup tumbuh paling tinggi 8,64%. Ini sejalan dengan online trading, perubahan ekonomi yang banyak online, sehingga mereka perlu logistik. Home base-nya bisa aja sih sebenarnya perusahaan ini di Surabaya, tapi supaya deliver bisa di Medan, di Jakarta, mereka pasti punya gudang-gudang transportasi. Itu kelihatannya mengubah ekonomi Indonesia juga. Jadi pergudangan tumbuh 8,64% di 2024. Yang tumbuh tinggi juga akomodasi dan makan minum. Hotel, restoran ini terkait dengan
tourism tumbuh 8,33%, tapi memang perannya di ekonomi hanya 2,62%. Yang tinggi juga adalah jasa kesehatan, tumbuhnya 7,64%. Perannya di ekonomi nggak banyak, 1,3%. Tapi ini juga senang juga dengan aku lihat pertumbuhan jasa kesehatan. Penduduk kita kan 280 juta. Iya. Benar. Kan rumah sakit mulai tumbuh. Jadi artinya industri kesehatan selama ini kurang banyak tersedia untuk melayani 280 juta. Bahwa tahun ini tumbuh 7,64 should be good. Tahun depan aku juga sih mudah-mudahan makin tambah lagi. Jadi saya tambahkan kesehatan ya, khusus kesehatan Pak Robert ya. Kita lebih banyak capital outflow, duit lari ke luar negeri gara-gara sebagian Di domestik kurang. the have itu berobat ke Ya, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Jadi Indonesia harus punya kemampuan untuk mengambil itu porsi itu. Dengan apa? Ya lagi-lagi insentif. Dia buka rumah sakit, kemudian yang bisa kualitasnya bagus, ya kompetitif, tapi harganya murah. Nah itu mungkin perlu ada stimulus fiskal tadi kan gitu. Iya. Kembali ke tadi kan, jadi yang unggul tadi tumbuhnya transportasi pergudangan, kemudian akomodasi makan minum, kemudian jasa kesehatan. Nah yang paling saya lihat di data kita ini yang agak prihatin sebenarnya, kan tadi yang kontribusinya besar adalah nomor 1 manufacturing, nomor 2 pertanian. Pertanian ini tumbuhnya 1,69. Benar. Nah itu agak prihatin kok. Pertanian itu cuma 1,69. Jadi padahal dia role-nya nomor 2 di size ya. Iya. Itu apa yang terjadi di sini? Pertanian sebenarnya kan termasuk perkebunan di situ, Pak. Iya lah. Jadi yang generate sebenarnya si sawit ini. Ya, tapi kan sebenarnya kita harusnya unggul di pertanian. Bahwa we are not growing, kita nggak bertumbuh. Ada namanya authorized economic operator. Nah, ini yang menarik. Jadi banyak fasilitas itu secara prinsip lebih mudah diberikan di depan malah. Daripada kita menghindari pajak misalnya, kalau bahasa jeleknya, atau mencurangi pajak, lebih baik lihat nih, ternyata di antara sekian banyak fasilitas insentif yang ada, barangkali memang ada yang bisa dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan. Karena ketidaktahuan Itu dia. dan ketakutan.